Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman daimain mutalazimain sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang beriman, Allah menciptakan waktu yang terus bergulir masa demi masa, saat demi saat. Di dalamnya terdapat beberapa hari yang sudah disepakati oleh para ilmuwan dan juga termaktub dalam kitab-kitab yang umat terdahulu bahwa jumlah hari ada 7. Dan 6 hari tersebut disebutkan dengan hitungan-hitungan dalam literatur bahasa Arab. Ada sebuah hadis mengatakan, Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat adalah rajanya dari segala hari. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah diterangkan bahwasannya malam Jumat merupakan malam yang sangat istimewa dibanding dengan malam-malam yang lainnya. Di dalamnya dianjurkan membaca kalimat-kalimat thayyibah yang sudah diisnadkan oleh para ahli ulama masa-masa tabi'in. Di antaranya adalah amaliyah yang sering kita lakukan dalam konteks amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Di antaranya membaca bacaan kalimat tauhid, tahmid, tahlil dan tasbih yang dirangkum dalam sebuah teks yang tersusun yang disebut dengan amalan tahlil. Selain amalan tahlil juga, para ulama menganjurkan untuk membaca surah Yasin pada setiap malam Jumat, yang mana pahalanya dikhususkan disampaikan kepada para marhumin wal marhumat, orang tua kita, para leluhur kita yang sudah mendahului kita semuanya. Mengapa mesti surat Yasin? Sedangkan dalam Al-Quran terdapat surat-surat yang lainnya yang sama-sama mulia, sama-sama istimewa, sama-sama suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa semuanya, kita gali kembali hadis yang tadi saya katakan, inna yaumul jumu'ati sayyidul ayyam. Hari saja mempunyai raja. Begitupun Allah Subhanahu wa taala merangkum Al-Qur'an dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu mempunyai hati. Dikatakan inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hati, dan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Kita perlu ketahui bersama bahwasanya Al-Quran yang 30 juz tersebut dikumpulkan, diringkas dalam sebuah intisari, yaitu berbentuk surah Yasin. Gerakan Yasin adalah hatinya Al-Quran. Setelah itu kemudian diringkas kembali dari sekian banyak Al-Quran dalam sebuah surat yang bernama surah Al-Ikhlas. Makanya barang siapa yang membaca Al-Quran
surat Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya sama dengan menghatamkan satu Al-Quran 30 juz. Lalu kemudian meringkas kembali dari surah Al-Ikhlas, diringkas kembali dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Cakupannya adalah dalam kalimat Bismillah, dicakup kembali, dirampung kembali dalam satu huruf, yaitu awal Bismillah yang berupa huruf ba. Ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab-kitab tafsir, mufassir yang mutabar. Para pemirsa semuanya, urgenitas kita membaca surat Yasin pada malam Jumat adalah bahwasanya ketika seorang hamba atau sebuah perkumpulan melakukan sebuah kebaikan, terutama dalam hal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir bersama, membaca kalimat tauhid bersama, selama tidak melanggar syariat, selama tidak menabrak syariat hukum Islam, maka hukumnya adalah sah-sah saja. Bahkan itu menjadi motivasi bagi kita untuk berbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya Yasin malam Jumat, tahlil pada malam Jumat itu bid'ah. Bahkan sebelumnya bid'ah itu adalah bukan hukum Islam. Hukum Islam hanyalah haram, halal, makruh dan lain sebagainya. Kita mempelajari hadis, mempelajari ilmu, mempelajari literatur Islam bukan hanya satu sanad saja, bukan hanya satu sumber dari hadis saja yang hanya mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita tidak pernah mempelajari bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung pada niatnya orang tersebut. Niat kita membaca Yasin, membaca tahlil ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cakupan Yasin tersebut banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan keistimewaan membaca surat Yasin. Salah satunya adalah Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacalah kepada orang-orang yang meninggal, itu adalah surat Yasin. Kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, apalagi Allah mengajukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa mereka hidup, tetapi berbakti kepada orang tua adalah meskipun mereka sudah meninggal, tetap kita bisa berbuat baik kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan mereka di alam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan siksanya dan menjadikanlah tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tradisi Ahlussunnah wal Jamaah setiap malam Jumat membaca Yasin, mendoakan orang yang meninggal dengan kalimat-kalimat thayyibah yang terampung dalam sebuah teks yang bernama tahlil, itu adalah bid'ah yang hasanah. Meskipun Rasul tidak pernah melakukannya, tetapi kita tetap berpacu kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas para alim ulama. Itulah 4 sumber pokok utama hukum dalam agama Islam. Hadirin para pemirsa semuanya, ketika malam Jumat datang, maka para almarhumin, para ahli kubur berharap kepada kita semuanya, kepada cucunya masih hidup di dunia, mengharapkan doa, mengharapkan kiriman-kiriman kalimat thayyibah yang dikhususkan kepada para ahli kubur tersebut. Ibaratnya mereka sekarang dalam menjalani proses kehidupan, siksa kubur, nikmat kubur itu ada dan sekarang sedang proses di alam. Para mayit yang sedang hidup di alam barzakh sana, ibarat kata sedang tenggelam, kemudian mencari tempat untuk menyelamatkan ketenggalaman tersebut. Dengan cara apa? Kita memberikan kepada mereka doa, tahlil, yasin dan sebagainya. Bukankah para ahli ulama mengajak kepada kita semuanya untuk tetap berbuat baik kepada para orang tua kita meskipun sudah meninggal? Bahkan ada syair yang mengatakan, saben malam Jumat ahli kubur balik neng umah.
Setiap malam Jumat, ahli kubur kembali kepada rumah mereka masing-masing. Jika mereka melihat anak cucunya sedang berdoa, berkumpul bersama, mendoakannya, wabil khusus kepada orang yang sudah meninggal, maka dia pulang ke ahli kubur dengan wajah yang berseri-seri. Bahkan bisa juga dalam keadaan senang, bergembira, dan diringankan siksa ahli kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila orang ahli kubur itu pulang ke rumah dan dia melihat anak cucunya dalam keadaan sedang berbuat maksiat, misalnya mabuk-mabukan, misalnya berzina atau dan lain sebagainya, maka dia pulang ke alam kubur dalam keadaan merugi dan merugi. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilestarikan para sahabat, para tabi'in, orang mufassirin, dan langsung kepada kita sebagai umat Muhammad yang melalui para masyayikh, para kiai, ulama-ulama NU mengajarkan kepada kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka sudah meninggal, dengan cara bersedekah diniatkan untuk mereka, dengan cara mengirimkan doa, membaca surah Yasin, memberikan kebaikan-kebaikan yang wabil khusus kepada kerabat-kerabat kita yang pahalanya dikirimkan khusus untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat, amal-amal yang sudah kita lakukan secara istiqomah setiap malam Jumat yang terus berlangsung dan dilestarikan oleh anak cucu kita, menjadikan sebuah khazanah keislaman yang memang Islam tidak sempit. Islam sangat luas ajarannya, mencakup seluruh amalia-amalia yang ada di dalam dunia ini. Para pemirsa semuanya, intisari dari kultum hari ini adalah bahwasannya berbuat baiklah kepada orang tua kita selagi mereka masih hidup, dan perbuatan baik tersebut jangan pernah putus meskipun mereka sudah meninggal, dengan cara kita mengirim doa kepada mereka setiap malam Jumat dengan kalimat-kalimat thayyibah dan baca surat Yasin. Mudah-mudahan dengan amalia-amalia ini istiqomah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufiq ila aqwamit thoriq wa aqumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.